Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat, puji Tuhan. Mari kita sambut dengan doa renungan di pagi hari ini. Ya Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu, karena semalaman kami boleh menikmati tidur dengan baik. Dan pagi ini Tuhan karuniakan tubuh yang sehat untuk bekerja sepanjang hari ini. Itu sebabnya kami memulai seluruh aktivitas kami dengan membuka hati pikiran kami menerima sabda firman-Mu. Mari Tuhan, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu begini. Akhirnya ia sadar juga. Akhirnya ia sadar juga. Nah, saudaraku yang terkasih, 2 Tawarikh pasal yang ke-33 ayat 12 berkata demikian. Dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Saudara, Manasye adalah anak daripada Hizkia. Hizkia yang karena sakit harus meninggal dunia, tetapi umurnya diperpanjang oleh Tuhan 15 tahun lagi, penyakitnya disembuhkan. Jadi Manasye ini hidup dalam masa perpanjangan umur Hizkia ayahnya. Hanya saja di kemudian hari Manasye tidak mengikuti jejak ayahnya yang saleh dan mencari serta menyembah Tuhan. Manasye adalah raja Yehuda yang paling jahat. Penyembahan berhala dilakukan besar-besaran. Bait Allah dijadikannya rumah bagi berhala, dan jalanan di kota Yerusalem dipenuhi dengan darah orang yang tidak bersalah. Nah, saudara, Manasye berbuat sesuka hatinya ketika ia berkuasa menjadi raja. Namun satu hari datanglah pasukan Asyur dari utara menghancurkan semua kejayaan Manasye. Ia dibelenggu dan dibawa bagaikan hewan ke Babilonia. Di dalam penderitaan itulah Manasye sadar ia merendahkan dirinya amat sangat di hadapan Tuhan. Istilah merendahkan diri dengan amat sangat, saudara, itu dalam pengertian aslinya diartikan sebagai seruan yang disertai jerit tangis yang mendalam. Tolonglah baca ayat 12. Akibatnya apa? Hasilnya apa? Tuhan mau mendengar doanya. Dan Manasye dibebaskan, bahkan dipulihkan ia ke dalam kedudukannya yang semula. Manasye pada akhirnya mengakui Tuhan Allah sajalah yang patut disembah. Nah, saudara, di sini Tuhan begitu baik hati. Dia rela mengampuni. Padahal Manasye ini kejahatannya sudah nggak terhitung, saudara-saudara. Begitu besar kejahatannya. Masa rumah Tuhan dijadikan jadi rumah penyembahan berhala, dan orang-orang tidak bersalah dibunuh seenak hatinya. Dan di mana-mana ada kuil-kuil penyembahan berhala, bahkan orang-orang Yehuda juga semuanya tersesat menyembah berhala. Ini adalah satu dosa yang sangat besar. Tetapi lihat saudara, ketika Manasye ini dalam keadaan terdesak, dia sadar, dia menyesal. Dia kemudian bertobat di hadapan Tuhan. Dia menjerit-jerit minta ampun kepada Tuhan. Dan ceritanya ini sangat dalam. Oh, Tuhan yang penuh kasih ternyata mau mengampuni Manasye. Bahkan apa yang terjadi, saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Manasye dikembalikan sebagai raja kembali. Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan datangnya badai menimpa sebagai bentuk didikan untuk merendahkan diri kita. Ketika hati manusia disadarkan dari dosanya, dan ia memutuskan untuk merendahkan diri, bertobat, dan mencari Tuhan,
maka Tuhan pun memulihkan keadaannya. Sehingga nyatalah pengakuan pemazmur, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, dan penuh penyesalan tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Itu sebabnya saudara, betapapun besar dosamu, mari bertobatlah segera saudara-saudara. Biarlah saudara seperti mana sejerit tangis minta ampun, saudara sadar dan bertobat. Nanti saudara akan dipulihkan kembali, diampuni dosamu, dan kau akan diangkat menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Hati Tuhan sungguh tidak tahan ketika menyaksikan seorang yang hancur hati memohon belas kasihan kepadanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa ya Tuhan. Ketika kami mengalami sesuatu yang sangat-sangat terdesak, biarlah ajar kami menyesal dan sadar, lalu bertobat di hadapan Tuhan. Meminta ampun, merendahkan diri dengan amat sangat seperti Manasya, dengan jerit tangis, Tuhan ampuni kami. Kami telah berbuat dosa ya Tuhan, kami telah menyakitkan hati-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ternyata Engkau mendengar doa Manasya dan mengampuni dia dan memulihkan kepada jabatannya yang semula. Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada orang berdosa yang bertobat. Betapa besar perhatian-Mu, pengampunan-Mu pada orang yang hancur hati, memohon belas kasihan kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Biar semua jemaat-Mu senantiasa mempunyai kerendahan hati, selalu sadar akan dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dengan usaha pekerjaan kami, keluarga kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Anak-anak Tuhan yang masih sakit, teguhkan imannya supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan kembali menyembuhkan, memulihkan mereka seperti Engkau memulihkan kembali Manasya. Segala hormat pujian bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat berlibur. Tetapi jangan lupa hari Minggu besok masih ada kebaktian, dan tetap ada kebaktian saudara. Dikarunia 2 kali, jam 7 dan jam setengah 10, lalu di Pondok Cabe jam 4 sore, dan juga di Gracia Pamulang jam 8 pagi dan jam 4 sore. Jangan lupa saudara, biarlah kita berbondong-bondong ke rumah Tuhan. Dan yang akan melaksanakan liburan, kiranya Tuhan menyertai saudara, boleh pergi dan pulang dengan bahagia dan selamat sejahtera. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.